Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali merenungkan, belajar akan sebuah kebenaran firman Tuhan yang simple, sederhana, tapi itu bisa terus-menerus mengubahkan kehidupan kita. Nah, judul dari khotbah hari ini adalah Bahagia dan Lebih Berbahagia. Bahagia dan Lebih Berbahagia. Nah saudara, saya jumpai ada sebuah quote yang sangat-sangat bagus adalah begini. Bahagia tuh harusnya ada di dalam setiap level dalam kehidupan kita. Di mana kita berpijak, keadaan yang seperti apapun yang sedang kita alami saat ini, harusnya kita sedang berbahagia saat ini. Nah, karena berbahagia itu penting banget buat kehidupan kita untuk maju ke step-step selanjutnya, melewati hari demi hari. Bahagia tuh harusnya ada dalam kehidupan kita. Entah keadaannya mungkin sedang tidak baik, atau sakit, atau sedang berhutang, atau mungkin ngalamin sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Harusnya yang paling utama kita upayakan dulu adalah menjadi orang yang bahagia, sehingga kita bisa bersemangat untuk melewati setiap hal-hal yang buruk itu. Nah, saudara, ayo kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan semoga kebenaran firman Tuhan ini bisa membuat kita kuat, bersemangat, berbahagia, dan kita bisa menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita dengan baik, ya. Jadi kita mau belajar 3 hal. Yang pertama adalah sumber dari kebahagiaan kita harusnya adalah Tuhan. Sumber dari segala hal yang kita butuhkan adalah Tuhan. Kalau sumbernya itu sudah benar, berarti apa yang kita peroleh itu sebenarnya sudah baik, sudah benar gitu. Nah, harusnya itu buat kita berbahagia. Kalau kita bisa menemukan sumber yang benar, sumber yang baik, sumber yang dari Tuhan, itu harusnya membuat kita bahagia. Lepas dari semua situasi masalah yang ada saat ini, kalau sumbernya sudah benar, harusnya kita berbahagia. Segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita, atau segala masalah yang ada di muka bumi, sebenarnya bisa diselesaikan dengan hikmat. Nah, kalau kita memperoleh hikmat, sebenarnya kita bisa mulai memberesi kehidupan kita satu persatu. Nah, kita tahu dari Amsal ke-9 ayat 10 berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, cara untuk mendapatkan hikmat itu adalah dengan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi, ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita punya kerinduan akan Tuhan, ketika kita rajin bersekutu dengan Dia, itu akan menghasilkan hikmat. Dan hikmat itu kita bisa pakai untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kita. Nah, makanya itu ketika kita punya hikmat, sumbernya sudah benar ini. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Sumbernya benar, sumbernya sudah baik, harusnya itu bikin kita berbahagia. Oke, kita mau lihat sebuah ayat di dalam Amsal 3 ayat 13. Mari sama-sama kita buka. Amsal 3 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, dikatakan kalau kita sudah menemukan hikmat, memperoleh hikmat yang asalnya dari takut akan Tuhan tadi, harusnya kita berbahagia. Belum selesai nih masalahnya, tapi kita sudah punya hikmatnya. Belum diurus, belum dijamah, belum ditouch masalahnya, problemnya masih banyak mungkin, masih berlapis-lapis mungkin, ya. Tapi harusnya itu sudah buat kita bahagia. Jadi bahagia itu terjadi bukan karena semuanya sudah selesai, bukan karena berkatnya sudah didapat, bukan karena semua pergumulan persoalan itu sudah lewat, bukan di situ. Bahagia itu ketika kita menemukan sumber yang tepat, sumber yang dari Tuhan. Ketika hikmat itu sudah ada, ketika rasa takut akan Tuhan itu muncul dalam hidup kita dan kita memiliki hikmat, Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang yang memperoleh hikmat. Jadi di situ harus sudah berbahagia. Nah, makanya judul khotbah hari ini adalah berbahagia dan menjadi lebih bahagia. Oke, sumbernya mesti tepat, sumbernya mesti baik, sumbernya mesti datang dari Tuhan, karena hanya Dialah sumber kehidupan.
Ya, kalau kita mau hidup kita benar, hidup kita baik, perjalanan hidup kita baik, sumbernya harus dari Tuhan, karena Dialah sumber hidup kita. Jadi, kalau kita sudah menemukan itu, bahagia. Bahagia jangan ditaruh di belakang. Bahagianya ditaruh di depan. Ketika kita sudah menemukan itu, kita jadi orang yang berbahagia. Orang yang bahagia punya semangat yang lebih tinggi. Semangat itu tidak mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi kalau orang bersemangat, dia tahu di depan dia ada banyak masalah, tapi aku kan punya hikmat sekarang. Aku kan punya Tuhan yang menyertai. Aku akan beresin. Dia punya kebahagiaan, dia punya semangat, sehingga mulai itu dia bisa membereskan setiap masalah dalam hidup mereka. Amin, saudara. Nah, yang kedua yang saya mau share di sini adalah beri. Nah, kita mesti lihat apa yang sudah kita dapat, ya, apa yang sudah kita terima, bentuknya itu hikmat, bentuknya itu akal budi, misalnya bentuknya itu mungkin kepandaian, kepintaran, atau sistem untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan hidup. Nah, kita mau beri apa ya? Beri hidup kita, semangat itu yang kita dapat, hikmat yang kita dapat itu, kita mau pakai itu semua untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi kehidupan kita juga, terutama karena itu semua yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita mau pakai itu semua, kita mau gunakan itu semua untuk menjadi berkat, baik itu bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, saudara, kita mau lihat sebuah ayat, yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita buka 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat ke-7. Judul perikopnya adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, saudara, tadi kita sudah terima sumbernya, bahagia atau. Nah, sekarang dengan bahagia yang kita punya itu, kita mau masuk ke step selanjutnya, yaitu memberi. Ini gak cuma soal uang, tapi bisa memberi semangat, bisa memberi doa, bisa memberi hidup, bisa memberi uang, bisa memberi banyak hal. Ya, apa yang kita punya, memberikan kepandaian itu tadi, memberikan apa yang kita punya untuk dibagikan kepada orang lain, sehingga Alkitab berkata bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi di dalam proses memberikan itu, kita menjaga bahagianya itu yang sudah kita dapat. Dan selama proses memberikannya itu, atau mengurus setiap masalah itu, atau setiap kita memberkati orang lain, setiap kita berjuang untuk memberesi segala sesuatu dalam hidup kita, kita pakai bahagia itu, dan kita mau beri kesempatan diri kita untuk memberesi semuanya. Atau kita mau beri kesempatan itu, kita mau pakai semua itu untuk membantu orang lain, supaya mereka bisa diberkati. Apapun yang kita mau berikan, pakai itu, berikan itu dengan sukacita, berikan itu bukan dengan paksaan, berikan itu bukan dengan berat hati, saudara, ya. Berikan itu dengan sukacita, dengan modal sukacita yang kita punya. Sumbernya sudah benar, bahagia. Prosesnya, caranya memberi kalau benar, pasti hasilnya tetap kita tidak kehilangan sukacita. Bahkan saat kita memberi, sukacita kita tetap ada. Bukannya malah kita jadi, ya kok malah jadi begini ya, kok malah jadi berkurang ya kehidupan kita. Enggak begitu lagi. Kalau sumbernya benar, kita nggak takut kekurangan. Kalau sumbernya benar, kita nggak takut kehabisan. Gitu.
Kita nggak takut, kita nggak akan kehilangan bahagia kita karena kita tahu bahwa kita punya sumbernya. Ya, nah saudara, cara memberinya benar. Kalau cara memberinya itu bahagia, kita bisa akan ngecek langsung ke step yang ketiga. Step yang ketiga adalah cek kebahagiaan. Nah, saudara, ketika sumbernya sudah dapat, kita jadi orang yang berbahagia. Nah, pakai bahagianya itu untuk mengerjakan setiap proses yang ada ya. Proses itu memberi diri kan, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi doa kita, memberikan hidup kita, share segala sesuatu yang ada dalam hidup kita dengan bahagia, dengan sukacita. Itu Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati, bukan karena paksaan, bukan dengan berat hati, saudara. Nah, yang ketiga adalah saat kita memberi, make sure kita jangan lupakan step yang ketiga ini. Step yang ketiga adalah cek kebahagiaan kita. Karena harusnya menurut ayat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, demikian di bagian yang B ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, satu ayat yang kita sudah sering banget dengar quotes-nya ya, terlebih memberi daripada menerima. Lebih bahagia ketika kita memberi daripada kita menerima. Nah, tadi kan prosesnya kita sudah ketemu sumbernya. Yang kedua, di dalam cara memberinya itu sudah benar, kita masih tahu bahwa kita adalah pribadi yang berbahagia. Nah, setelah memberikan itu, kita mesti cek. Setelah dari kita memberikan itu, kita mesti cek keadaan hati kita, keadaan hidup kita. Apakah kita lebih berbahagia atau tidak? Harusnya kalau semua proses ini flowingnya benar, harusnya menjadikan bahagia kita lebih dari sewaktu kita menerima pertama kali dari sumbernya. Menemukan sumbernya, menemukan hikmat itu membuat kita bersukacita, membuat kita berbahagia. Setelah melalui proses memberi, Alkitab berkata bahwa terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kan kita sudah memberi nih. Harusnya level kebahagiaan kita harusnya lebih daripada sewaktu kita menerima di step awal. Nah, ini harus kita cek. Karena seringkali kita nggak menyadari bahwa setelah kita beri, justru kita malah makin habis kebahagiaan. Malah makin nggak bahagia, malah makin nggak happy, malah makin nggak karuan perasaannya. Kalau ada orang melayani gitu ya, setelah dia melayani, resultnya malah makin tidak baik, tidak bahagia, malah makin gak karuan. Berarti ada yang salah di dalam cara memberinya. Karena harusnya menurut Alkitab, Kisah Para Rasul tadi berkata bahwa lebih berbahagia memberi kok. Kan kita sudah beri nih. Harusnya kita lebih berbahagia dari sewaktu kita menerima. Ketika seseorang bisa menerima hikmat, itu luar biasa sekali, bahagia toh. Nah, tetapi ketika hikmatnya itu, ketika kita berikan kepada orang lain, ketika kita bagikan kepada orang lain, atau ketika kita pakai itu semua untuk beresin semua hal-hal yang ada di depan kita, harusnya membuat kita jadi pribadi yang lebih berbahagia. Karena ketika di-compare sewaktu orang itu menerima saja dengan orang yang menerima tapi dia memberikan, harusnya lebih berbahagia orang yang sudah menerima dari sumbernya dan memberikan, ketimbang orang yang hanya menerima saja. Menerima saja berbahagia, tapi kalau ketika menerima dan membagikan, menerima dan memberi, itu menjadikan kita manusia yang lebih berbahagia. Harusnya yang ketiga ini, step yang ketiga ini jangan kita tinggalkan. Justru ini checklistnya, justru ini ukurannya. Apakah benar cara kita? Ketika kita melayani dan semakin berbahagia, itu benar. Ketika kita melayani, ketika kita berdoa dan semakin berbahagia, itu benar. Ketika kita bantu orang dan semakin berbahagia, itu yang benar.
Nah, makanya kita harus menjadi manusia yang berbahagia karena kita semua sudah menemukan Tuhan, tahu sumber hikmat ada di mana, tahu sumber penyelesaian masalah ada di mana. Kita semua jadi orang yang berbahagia tentunya. Kita berikan hidup kita untuk jadi berkat. Kita berikan apa yang kita bisa untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan semuanya itu menghasilkan hidup yang lebih berbahagia lagi. Karena kita bukan hanya mendapatkan, tapi mendapatkan dan kita juga bisa memberikan. Nah, ini indah saudara. Pelayanan akan jadi pelayanan yang excited, ya. Hidup akan jadi lebih excited. Kenapa? Karena hari lepas hari kita akan menjadi orang yang lebih berbahagia. Itu akan lebih excited kehidupan kita. Nah, make sure hidup kita menjadi lebih berbahagia. Kalau kita merasa bahwa kok aku jadi lebih gak berbahagia setelah aku beri ini ya, berarti mungkin ada hal-hal yang harus kita telusuri. Apa nih yang membuat kita kok malah jadi tidak berbahagia? Harusnya setiap kali kita memberikan sesuatu, setiap kali kita membagikan sesuatu, setiap kali kita melayani Tuhan, itu membuat kita lebih berbahagia. Amin saudara. Jangan sampai kita melayani tapi malah habis, saudara. Melayani malah jadi susah hati. Jangan sampai kita melayani malah jadi nggak bersuka cita. Jangan sampai kita melayani malah jadi burn out. Malah nggak bisa bahagia karena melayani makin banyak pelayanannya, makin burn out, makin tidak bisa bahagia, saudara. Justru harusnya ketika kita makin memberi, harusnya hidup kita makin berbahagia. Cek sekarang, apakah kita sudah bahagia dan menjadi lebih berbahagia, atau kita hanya menjadi bahagia saja karena kita tidak memberikan apa-apa, atau bahkan kita tidak bahagia sama sekali. Kita perlu cek itu semua. Saya berharap kita semua bisa menemukan sumber yang tepat. Kita semua sudah menemukan sumber yang luar biasa itu, dan kita semua bisa memberikan dengan sukacita, tidak dengan berat hati, tidak dengan paksaan, tidak dengan kecewa, tidak dengan satu perasaan bahwa ya aku kok dirugikan. Enggak. Kita mesti mengerti bahwa memberi itu mendatangkan sukacita yang lebih daripada sewaktu kita menerima tadi. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan yang sangat sederhana Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang berbahagia, pribadi yang bersuka cita Tuhan. Saat kami menerima hikmat-Mu Tuhan, saat kami memberikan Tuhan Yesus akan hikmat-Mu Tuhan, memberikan apapun juga Tuhan Yesus yang kami mau berikan Tuhan. Dan ketika kami lihat resultnya Tuhan, kami jadi pribadi yang lebih berbahagia lagi Tuhan Yesus. Dan karena kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu tidak pernah salah Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk melewati setiap proses ini dengan baik, dengan benar Tuhan Yesus, sehingga selalu ada kebahagiaan di dalam hidup kami, selalu ada kebahagiaan di dalam rumah tangga kami, selalu ada kebahagiaan di dalam pelayanan kami, selalu ada kebahagiaan di dalam pekerjaan kami, selalu ada kebahagiaan dalam hidup kami Tuhan Yesus, dalam rumah tangga kami atau dalam apapun juga Tuhan, sehingga Engkau terus-menerus menemui kehidupan kami adalah hidup yang berbahagia. Dan kami juga menginginkan Tuhan hidup yang lebih berbahagia dan lebih berbahagia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan, memberikan anugerah yang melimpah Tuhan bagi setiap orang yang mengikuti akan ibadah online ini. Kasih sejahtera Tuhan Yesus boleh menyertai Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus boleh senantiasa menjaga kehidupan kami dan menghibur kami dan menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, and God bless.
dari surga, itu yang ku rindu. Sukacita dari surga ku terima darimu. Ku bersuka dan bersorak memuji kebesaranmu. Kau baik bagiku. Sukacita dari surga, itu yang ku rindu. Sukacita dari surga ku terima darimu. Terima kasih oh Yesusku buat anugerah kasih-Mu yang Kau nyatakan di hidupku. Sukacita besar melimpah dalamku. Sukacita darimu, itu yang ku rindukan. Sukacita besar mengalir dalamku. Sukacita darimu selalu ku rindukan. Sukacita dari surga, itu yang ku rindu. Sukacita dari surga ku terima darimu.